Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar At-Tamami dengan NIM 060403200089. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang bersisikan ilmu, pengetahuan, dan kebenaran ilmiah yang disusun secara sistematis menurut metode penulisan ilmiah dengan menggunakan ragam bahasa resmi. Karya ilmiah merupakan laporan ilmiah yang dapat berupa laporan kajian, penelitian. Karya ilmiah dibuat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan bentuknya dapat berupa makalah, skripsi, dan laporan penelitian yang lain. Karya ilmiah berfungsi sebagai rujukan untuk meningkatkan wawasan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Bagi penulis, menulis karya ilmiah bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan membaca, menulis, berlatih, mengintegrasikan berbagai gagasan dan menyajikannya secara sistematis, memperluas wawasan serta memberi kepuasan intelektual di samping menyumbang terhadap perluasan cakrawala ilmu pengetahuan. Perbedaan karya tulis, karya ilmiah, dan non ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta hasil penelitian penulisan karya ilmiah menggunakan metode karya ilmiah yang baku. Seperti contohnya karya ilmiah yaitu tesis, skripsi, makalah, dan hasil penelitian yang lain. Kedua, karya non ilmiah adalah karya tulis yang dibuat tidak berdasarkan fakta, melainkan bersifat fiktif dan subjektif. Penulisannya berdasarkan metode jenis karangan non-ilmiah, contohnya cerpen, novel, puisi, pantun, dongeng, dan lainnya. Adapun ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, harus objektif. Keobjektifan ini menampak pada setiap fakta dan data yang didasarkan pada simulasi yang sebenarnya, tidak dimanipulasi. Juga setiap pertanyaan atau simpulan yang disampaikan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kedua, bersifat netral. Kenetralan ini bisa terlihat pada setiap laporan dan pesanan dari kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok. Yang ketiga, sistematis. Uraian yang terdapat pada karya ilmiah dikatakan sistematis, mengikuti pola pengembangan tertentu, misalnya pola urutan, klasifikasi, kausalitas, dan sebagainya. Logis. Yang keempat, logis. Kelogisan ini bisa dilihat dari pola nalar yang digunakannya, pola nalar induktif atau deduktif. Yang kelima, yakni menyajikan fakta, bukan emosi atau perasaan. Setiap pernyataan, uraian, atau simpulan dalam karya ilmiah harus faktual, fakta, yaitu menyajikan dengan fakta. Yang kedua, adapun karya yang non-ilmiah. Yang pertama, bersifat fiktif dan subjektif. Kedua, bertujuan untuk mempengaruhi dan memancing imajinasi pembaca, disusun demi kepentingan seni dan kepuasan batin penulisnya. Yang keempat, tidak mengandalkan analisis atau hipotesis. Gaya bahasanya cenderung sastrawi dan berkias. Ditulis berdasarkan metode dan karangan non-ilmiah yang berlaku. Misalnya, cerpen yang ditulis dengan metode penulisan cerpen. Sekian dari penjelasan kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.